Lu tapi curang ya? Bapak lu udah konglomerat, bro. Iya, gue sebenarnya ada privilege di pendidikan lah. Gue kuliah dulu S2 di Amerika. Tapi setelah lulus, gue nggak dikasih modal. Jadi didikan orang tua gue lumayan keras. Begitu lulus, lu harus berjuang sendiri. Lu mau kerja sama keluarga boleh, tapi lu terima gaji aja. Padahal bapak lu kalau untuk brand sekarang ya, pendiri Alobank ya. Dulunya kan sebelumnya. Iya sebelumnya. Kan dulu Bang Harda. Terus Ah. begitu diakuisisi jadi Alobank sama Charul Tanjung. Gitu. Valuasi berapa tuh? Dulu waktu dijual sekitar 500 miliar ya. Wih. Tapi begitu dibeli langsung jadi tertingginya itu dulu sampai 125 T sama Pak CT. Jadi kalau tadi ditanya ada privilege, gue ada privilege di pendidikan lah, nggak bisa bilang nggak ada. Tapi begitu lulus, bener-bener gue nggak dikasih modal sama sekali. Kenapa ya? Karena didikan orang tua gue kayak gitu. Karena dulu dia juga orang miskin. Dulu bokap gue itu orang Bangka Belitung, di pulau kecil. Terus saudara dia tuh ada 15 bersaudara, bro. Jadi ya orang tuanya nggak mampu lah kasih makan 15. Jadi ya susah gitu loh. Bahkan lulusan, dia selalu bilang gue aja lulusan SD, sekolah dagang, bro. Gak sekolah artinya. Gak sekolah artinya gitu loh. Dia bilang gak sekolah aja bisa jadi orang gitu loh. Kenapa lu udah lulusan di Amerika, kok lu gak bisa cari makan? Jadi lu harus cari sendiri gitu. Jadi bokap lu penganut sekolah scam. Dia bilang pendidikan itu penting, tapi itu nggak, jalan sukses itu nggak dari sana. Bukan scam ya bokap lu ya? Dia bilang tuh dari mental. Mental. Ada orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses. Oh iya. Nah itu karena mentalnya udah bener. Jadi ada education tuh dibagi dua. Academic education tuh dari sekolah sama financial education. Nah walaupun kita nggak ada academic education nih, tapi kalau financial educationnya kuat dari rumah gitu ya, itu pasti jadi sukses. Nah jadi yang biasa nggak diajarkan orang tuh financial educationnya. Lu dua-duanya dong berarti? Ya gua ada financial education diajarin, sering denger lah. Apa contohnya? Kayak contohnya misalnya lu harus kerja keras gitu, itu udah dididik dari kecil gitu loh. Jadi kadang kalau bapak gua ngomong kan agak keras ya dia ngomong. Lu kalau mau kerja itu kalau nggak sukses lu bisa 8 jam, 12 jam berapapun lu harus kerjain terus gitu loh. Kalau mau tidur nanti tunggu lu mati, di peti mati baru lu tidur. Gitu. Wah, ini gitu. Lebih sadis lagi lebih daripada sadis. Timothy Ronald. Timothy Ronald cuma nggak boleh tidur siang ya. Iya. Itu kalau bapak lu nggak boleh tidur selamanya. Nggak boleh tidur selamanya, kalau lu belum sukses. Kalau mau tidur nanti tunggu di peti mati, lu tidur selamanya sepuas-puasnya katanya. Timothy Ronald nggak ada apa-apanya lu tidur siang bayi, tidur siang seorang bayi. Apa itu tidur siang? Ternyata ada lebih hebat daripada lu, bro. Tunggu mati. Ngapain lu tidur? Enggak lah, CS gitu ya Timothy. Ya, CS. Tapi emang sebegitunya berarti ya? Maaf nih bro. Kok yang gua dapat edukasi itu rata-rata dari Cindo ya? Karena mungkin dulu orang Cina itu susah, bro. Bapak gua bisa datang ke sini kan juga karena dia susah ya. Jadi di Cina dulu itu perang saudara, bunuh-bunuhan, terus komunis ya. Jadi komunis itu mau kita kerja keras sama kita males dulu, uangnya dibagi rata. Akhirnya yang kerja keras juga jadi ikut males, jadi semuanya miskin. Nah dulu cuman dikasih tahu kakek gue itu, dia bilang, lu kalau mau pergi aja tuh ke naik kapal ke selatan, itu katanya bisa makan. Padahal dulu nggak dikasih bilang bisa kaya, bisa makan doang. Terus naik kapal, gak tahu deh berlabuhnya kemana, mendaratnya di Indonesia, Bangka Belitung. Dulu nyasar kayak gitu ceritanya, dari kakek. Gak tahu tuh bakal mendarat ke Indonesia, nggak tahu. Cuma naik kapal aja katanya di situ bisa makan, ada kerjaan bisa makan. Karena dulu di Cina susah banget kakek gua ya. Tuh, dia naik kapal, mendaratnya di Bangka Belitung. Gitu. Ya udah jadi di situ deh. Ya terus ya susah juga di sono, nggak langsung jadi orang kaya, jadi kuli gitu. Tapi ya kerja keras. Terus bapak gua merantau ke Jakarta di umur belasan tahun ya. Makanya dia nggak sekolah. Sekolahnya sampai SD. Merantau ke Jakarta, terus ikut kokonya dagang mobil ya, dagang mobil, jual beli mobil bekas. Ya itulah merintis sampai punya bank segala macam. Kok bisa ya? Kerja keras sih kata dia ya. Ya apa? Kerja keras. Gue pengen dapetin nih, sebelum nanti bahas mengenai bagaimana cara lu tuh cuan 20.000%, bro. Kalau kakek gue di saham kan? Di saham. Kalau kakek gue dulu dagang kain.
Terus udah gitu bapak gue nggak mau jualan kain. Dia ke Jakarta, ngerantau Jakarta, terus ini jual beli mobil awalnya. Jual beli mobil, terus katanya dia beli sendal di Jakarta, dia jual ke Timur dulu. Rantau, terus ke Irian juga. Terus udah gitu dia buka ini dealer motor Honda di Kalimantan. Ya jadi ngerantau lah, muter sampai sampai lumayan. Lo modalnya Dari tuh hasil kecil-kecil. nabung-nabung itu? Nabung. Oh. Nabung kerja sama kakaknya. Iya. Karena kakaknya udah ngerantau duluan. Kan 15 bersaudara. Kalau nggak salah bapak gue itu nomor 8, bro. Nomor 8 kayak gitu. Banyak banget ya. Iya. Nah terus udah gitu waktu itu ada bank dijual. Waktu itu bank itu murah, nggak kayak sekarang. Bank mahal. Bank dulu murah, dijual murah. Bapak gue beli deh. Bapak gue beli dari suami istri namanya Haryanto dan Hilda. Makanya Harda. Gitu ceritanya, bro. Ya udah ngerintis deh sampai dia juga ada impor motor Cina, ada financing, ya macam-macam lah. Sampai sempat ada tambang juga. Tapi itu ya gue nggak ngurus lah. Ada saudara gue yang lain yang ngurus. Dan lu melek tentang finance ya berarti ya? Kan Melek soal finance. Ya apa? Iya bener, gue melek soal finance banget. Iya kan, melek soal finance apa segala macam itu sebelum akhirnya fokus ya, maksudnya untuk saham aja. Kan lu kan nggak yang lain-lain nih. Iya. Kan tadi kan di belakang kamera lu sempat all in saham gue. Lu sekarang udah all in saham. All in saham, bener. Nah, sebelum ke situ umur berapa lu ngelihat bahwa kok kayaknya kalau mau kaya ya lewat saham dan lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, karena gue tuh udah begitu gue lulus kuliah di umur 21 ya bro ya. Gue S2 tuh lulus 21. Begitu lulus balik ke Indo itu gue kerja macam-macam. Awalnya kerja sama orang tua 3 bulan, ternyata ribut bro, nggak cocok. 3 bulan doang akhirnya ribut dimaki sama bokap. Gue minta bokap gue waktu itu modal. Pak udah deh nggak cocok, gue minta modal aja deh. Bukannya dapat modal malah dimaki bro. Lu pikir lu langsung lulus dari Amerika lu bisa kaya? Lu kalau bisa kaya, gue taruh di meja gitu. Lu nggak bakal kaya, dia bilang. Gue cuma lulusan SD, yang bikin kaya itu mental, otak gitu, bukan uang. Gue kasih lu uang, nanti lu juga buang ke laut. Daripada lu buang ke laut, kenapa gue nggak buang ke laut sendiri? Nah jadi gue nggak dikasih. Akhirnya wah dulu mah kesel banget lah. Ya udah akhirnya gue keluar, gue cari modal sendiri gitu. Gue cari modal, gue partner sama temen gue bisnis alat berat awalnya. Buat gitu. Kayak kontraktor atau tambang gitu-gitu. Iya, kontraktor tambang. Jadi alat berat aja sewa. Bayar DP-nya doang. DP-nya itu gue partneran sama temen gue, kita bayar setengah-setengah lah. Jadi kecil banget uang yang dibutuhkan buat berbisnis. Ya, akhirnya gue bisnis macem-macem tuh bro. Ya itu jalan 3 tahun, terus gagal, jalan lagi, macam-macam. Terus gue masuk kok kagak kaya-kaya ya. Udah jalan 8 tahun kerja gak kaya-kaya gitu bro. Sempat akhirnya balik lagi, bantu orang tua lagi karena kan gue 21, gue keluar di umur 25 dipanggil orang tua lagi. Udahlah, lu sambil jalanin bisnis lu sembari bantulah. Di kantor lagi kurang orang nih. Nah, gue sembari di situ. Nah, temen di situ gue mulai bisnis macam-macam, tetap kagak kaya-kaya gitu. Mau nyentuh 1 M aja itu susah banget. Oh iya, boleh dong kasih tahu dong apa yang lu jalanin sampai akhirnya kok nih nggak kaya-kaya. Ini kan dulu, juga pasti banyak orang yang kayak gini kan. Bro, dulu gue tipenya tuh apa aja. Oh karena bokap gue keras. Jadi gue dulu kalau misalnya makan keluarga gitu ya, gue tipenya tuh nggak boleh. Keluarga gue lumayan gede ya. Gue kalau di meja makan itu gue nggak boleh ngomong. Kenapa? Lu selama masih miskin lu jangan ngomong. Pendapat lu tuh nggak ada gunanya. Lu kalau lagi miskin lu denger aja. Jadi gue tuh merasa kayak terhina gitu bro. Gue merasa wah lu lihat ya, one day gue bakal lebih kaya dari lu. Jadi gue kayak gitu, gue ada ambisi harus lebih kaya dari dia gitu loh. Terus udah gitu bokap gue kan udah lumayan tua ya. Gue merasa gue bakal menyesal banget kalau dia misalnya nggak ada, terus gue belum lebih kaya dari dia, gue belum bisa buktiin. Jadi waktu itu gue pengen kaya cepet-cepetnya bro, supaya gue buktiin bahwa hinaan lu itu dari dulu hina gue terus, gue bakal lebih kaya gitu.